together tonight. And I know our sound together will be very, very powerful on the earth and in heaven. And I encourage you tonight to open your heart. Amen. Sing the song. If you don't know it, the lyrics are there to make it easy. Let your heart sing. Let your heart be engaged. Amen. Amen. He's so good. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. And all my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Mari Bapak Ibu semua yang terpanggil sesuai rencana Allah pada pagi hari ini, kita mau sama-sama satu di dalam doa, sepakat di dalam iman kita. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu terkasih. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau melanjutkan apa yang telah Tuhan berikan kemarin sepanjang hari, berkat, kemudian juga penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam setiap perkara. Hari ini kami akan melangkah dengan langkah kaki yang dituntun sama seperti hal yang kemarin, yaitu Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung jikalau kami tetap di dalam Engkau, karena Engkau di dalam kami akan menyalurkan semua kuasa dan juga karya, dan semua hal yang datang daripadamu mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Bapa, koneksi kami terjaga oleh karena pertolongan Tuhan, keluarga kami terjaga oleh karena pertolongan Tuhan. Biarlah di dalam pertemuan pagi setiap pagi di BW ini, kami menemukan Tuhan Yesus Kristus hadir di setiap pertemuan ini, sehingga kesembuhan, pemulihan, keberlimpahan berkat, perubahan karakter, bahkan perubahan mindset yang dari salah menjadi benar, yang buruk menjadi baik, terjadi atas setiap kami. Dan Tuhan akan menjadikan dan membentuk kami sebagai duta-duta perubahan hidup bagi setiap orang, sehingga apa yang kami sampaikan bukan lagi hal yang ribet, yang rumit, bukan mencari kepentingan kesenangan sendiri, tetapi semuanya kepentingannya adalah hal kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami titipkan anak-anak cucu kami, perusahaan kami, pelayanan kami, pasangan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Buah kandungan istri kami, anak-anak kami, menantu kami percayakan kepada Tuhan. Benih itu Tuhan yang berikan. Jadi tidak ada satu orang manusia pun yang berhak untuk melakukan atau mengambil keputusan sepihak, karena hidup kami adalah anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan kami katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, shalom, selamat pagi. Semangat ya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Baik, haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu di tempat kita masing-masing. Ya Bapak Ibu, seperti biasa di BW ini, karena kita menggunakan dua bagian, dan format sound di Zoom itu kalau ada dua source, pasti dia yang satu akan dikalahkan. Jadi untuk demi kelancaran, karena untuk kepentingan tayangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk yang pertama, kita akan mute dulu semua. Nanti seperti biasa Abuni akan bantu.
Nah, setelah setelah kita memuji menyembah Tuhan, jikalau ada yang ingin memberikan sesuatu atau komen atau misalnya tergerak untuk bersaksi, silakan jikalau waktunya masih ada. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, bisa saksian Abuna, bisa. Yang penting angkat tangan gitu ya, dan waktunya nggak boleh kepanjangan. Karena ada pujian penyembahan yang harus kita naikkan Bapak Ibu. Seperti apa pujiannya? Ini dia. Saya akan segera share. Ini dia pujian penyembahan yang akan kita naikkan berikut ini. Inilah Tuhan kerinduanku, bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu dan Saudari. Inilah Tuhan kerinduanku, bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku,
dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya, Tuhan Yesus. Hanya Kau satu-satunya di hatiku, Tuhan. Haleluya, sekarang ku menyembah-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku selama hidupku. Amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang, ya Tuhan, selama hidupku. Oh Yesus, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Boleh sambil angkat tangan sama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidupku, ya Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh sambil taruh tangan di dada Bapak Ibu.
Kami mau belajar untuk meletakkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sebagai satu-satunya yang segala-galanya dalam kehidupan ini. Yang pertama dan terutama bukan cuma di mulut kami saja. Kami bisa pertahankan kualitas kami. Kami bukan supporter, tapi kami sebagai starter. Sehingga kami yang ada di dalam permainan yang utama dan memenangkan pertandingan ini. Kami bersama Engkau Yesus di dalam kehidupan kami akan mengalahkan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Boleh sambil taruh tangan di dada, sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Jadi kalau kita nyembah Tuhan itu harus sampai di sini Bapak Ibu. Bagaimana sampai di mana? Sampai di sini ya. Makanya saya selalu encourage Anda coba taruh tangan di dada gitu ya. Karena kalau kita nyembah Tuhan cuma sampainya di sini atau sampainya cuma di sini atau di sini, maka dia bisa cabang kemana-mana. Ketika di sini, ya dia cuma lip service ya Bapak Ibu ya. Lip service sama Tuhan dan di depan manusia. Kalau cuma di sini, mikir, ini pujian enak apa enggak ya? Ini cocok enggak ya sama hidup saya ya? Gitu. Kalau cocok dia bisa nyanyi, kalau enggak dia cuekin. Kalau di sini gimana? Kalau di sini ya ini tergantung ini. Ini yang nyanyi ini sebenarnya penyanyi atau petinju nih. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di sini mau yang nyanyi bukan penyanyi kah? Mau pujian itu mungkin baru didengar atau misalnya apa? Tapi kalau di sini ini sebagai pengakuan, confession, ya, sebagai pengakuan. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang diakui itu adalah yang melakukan dan yang terjun di dalam bagian yang namanya pertempuran atau medan atau pertandingan. Anda dan saya itu bukan supporter. Yuk taruh tangan di dada sama-sama. Anda dan saya bukan supporter. 1, 2, 3. Anda dan saya bukan supporter. Bukan. Tapi kita apa? Tetapi kita adalah starter. 1, 2, 3. Kita adalah starter. Iya, kita yang memulai. Kita mulai bersama dengan Tuhan, kita bekerja, kita kuliah, kita sekolah, kita mulai bicarakan Tuhan bagaimana dengan kepada generasi kita, karyawan kita, kepada pimpinan kita. Ketika ada yang menanyakan, apa menjadi prinsip hidup kamu? Kita nggak perlu menduplikasi atau mengcopycat apa yang dicari di Google, motivation quotes, nggak perlu. Prinsip hidup kita apa Bapak Ibu? Sekali, selama-lamanya, tetap Yesus.
Ya. Karena kalau kita tidak memiliki prinsip yang seperti ini, maka kita tidak akan punya kerinduan untuk menggali apa yang kita pegang di dalam prinsip kehidupan kita. Ada banyak orang mencari kalimat yang indah. Kalau menurut saya, kita sepakat aja lah. Sekali dan untuk selama-lamanya tetap Yesus Kristus. Amin. Sehingga apa yang menjadi, apa yang ada, dan apa yang akan. Apa yang menjadi apa? Apa yang menjadi rencana Tuhan Yesus dalam hidup kita? Apa yang ada di dalam Tuhan Yesus? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Itulah yang akan kita terima dan ada dalam kehidupan kita. Nah, kemarin terakhir kita sedang membahas bagaimana mengenai meletakkan atau membawa pengendalian itu ya, supaya kita bisa mencegah keinginan atau mencegah hal-hal yang ibaratnya iblis sudah meletakkan sesuatu, karena mungkin tidak selamanya orang itu hidup dalam keadaan baik kan. Kadang kita sudah mau tidur aja bisa adu mulut ya. Bisa bukan adu mulut lah, misalnya bisa beda pendapat dengan pasangan kita, dia di atas tempat tidur. Atau tiba-tiba mau tidur aja anak kita bisa bikin sesuatu lalu kita merasa terusik oleh itu. Nah, kita sudah diajarkan bahwa itu harus dibereskan. Jadi sekarang kita tahu kenapa dikatakan kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Iya. Nah, kalau matahari terbenam berarti kalau marahnya pas terbenam juga jangan sampai matahari terbit. Maksudnya apa? Secepat mungkin cari perdamaian. Cari supaya apa? Supaya tidak ada akses buat iblis itu masuk dan dia mulai mengerjakan dan merancangkan segala kejahatan. Sehingga yang sebenarnya kita tidak ada rencana untuk memperkatakan yang jahat dan buruk, malah kita memperkatakan. Kenapa? Bukan karena sekonyong-konyong, wah kita kurang doa nih, kita kurang dekat sama Tuhan. Ya, kita sudah bisa melihat Bapak Ibu ya, orang yang sering berdoa pun, bahkan dalam tanda kutip dekat sama Tuhan pun bisa lupa. Lupa apa? Lupa bahwa masih ada Tuhan di atas kehidupan mereka. Makanya kalau nggak mungkin Musa dan Harun jatuh di dalam dosa dan mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan lalu mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena di momen itu memang pas. Itu adalah peluang si iblis untuk mengerjakan sesuatu dan dia tanpa sadar kendaraannya yang dipakai adalah apa? Rasa marah, rasa kesal. Makanya keluar suatu perkataan yang tidak baik. Nah, dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Tetapi kita sebenarnya bisa untuk tidak melakukan itu. Nah, tapi sebelum itu, tentu ini bukan metode yang secara practically lalu kemudian kita catat dalam catatan tulisan kita, lalu itu menjadi sebuah metode langkah-langkah praktis. Enggak. Karena apa? Karena itu pun aja bisa kita lupa. Tapi kita harus mengerti. Kenapa kita, supaya secara natur kita itu langsung kita bisa tahu betul bahwa ini nggak boleh, ini nggak bisa. Sekarang kita akan lanjut dulu di Hakim-Hakim sebelum kita masuk ke ayat yang di Mazmur 36. Ini adalah contoh kasusnya Bapak Ibu. Di Hakim-Hakim pasal yang ke lanjutannya, yaitu di pasal yang ke-17, saya akan mengajak Bapak Ibu sama-sama baca di tempat kita masing-masing. Hakim-Hakim pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Patung sembahan Mika. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku. Akulah yang menanganinya. Akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku mau menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 orang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnya lah efod dan terafim. Ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar
menurut pandangannya sendiri. Sampai sini dulu. Karena kita bukan membahas mengenai secara utuh pasalnya. Ya. Saya hanya mengambil contoh kasusnya saja. Mari kita baca dulu di ayat yang ke-6. Oke. 1, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja. Rajanya itu raja kecil ya, di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi ini bicara mengenai free will. Setiap orang bekerja atau berbuat menurut apa yang benar. Apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ketika Bapak Ibu datang ke pesta pernikahan, yang paling menyenangkan adalah kalau kita bisa dapat kesempatan untuk prasmanan. Kenapa? Karena di prasmanan itu kan tiap orang kan bebas memilih. Betul nggak? Bebas memilih mana yang menurut dia bisa makan dan itu bagus buat diri dia. Wah, ini makanan saya yang paling enak, yang paling saya suka. Atau misalnya, wah ini zaman dulu nih. Atau bisa aja gini, kamu ingat gak sama waktu kita nikah dulu? Iya. Jangankan kita belum nyoba untuk makanannya, untuk jumlah yang di stand-standnya gitu ya, atau jenis makanannya pun sudah jadi bahan pembicaraan gitu. Ya menurut kita kan sah-sah aja gitu ya. Apalagi kita memilih untuk makanan mana nih yang bisa kita makan gitu kan. Semua tersedia di meja. Semua tersedia di setiap booth-booth foods-nya ya, dibuat di stand-stand makanannya yang di tempat masing-masing. Selain yang di tengah kan ada juga stand-standnya tuh. Jadi intinya setiap orang yang datang ke situ sudah bawa undangan, jelas dia memang diundang, bebas memilih makanan apa yang akan dimakan ya, karena namanya prasmanan. Nah, kita terasa begitu istimewa, bahkan kita terasa begitu dihargai ya. Kenapa? Jelas karena kalau kita di posisi yang menikah, mereka akan merasa sedih ketika mereka sebar undangan 300 yang datang cuma 30. Ya bukan masalah makanannya terbuang, tapi wah berarti nggak ada yang mau datang. Kan nggak merasa diundang padahal sudah diundang. Nah Bapak Ibu sekalian, itu kita manusia. Apalagi Tuhan. Tuhan itu, makanya saya bilang kebebasan untuk berpikir dan bertindak yang disampaikan dengan istilah keren adalah free will atau kehendak bebas. Ada begitu banyak tafsiran mengenai ini. Tapi menurut saya kita simpel-simpel aja. Ya, enggak usah terlalu tinggi-tinggi lah nafsirnya. Karena di BW ini juga bukan mengajar tafsiran. Tapi di sini kita mau sama-sama mendengar, dan apa yang Tuhan letakkan di dalam hati saya, yang saya dapat, ini yang saya bagikan. Jadi mungkin saja ini melengkapi pengetahuan Bapak Ibu, bukan mengganti pengetahuan yang selama ini Bapak Ibu tahu. Ya. Jadi saya melihat bahwa kebebasan kita untuk memilih, kebebasan kita untuk berpikir, kebebasan kita untuk bertindak, itu adalah hak spesial dalam karya Tuhan yang sangat berharga. Karena disitulah kita tidak merasa terbelenggu. Disitulah kita merasa begitu hidup. I feel so alive. Karena apa? Aku bebas mau memilih apa saja. Iya kan? Jadi berasa banget hidupnya gitu ya. Nah, tetapi kan kita nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena sama seperti kita di tamu, kita aja tahu aturan kok. Kita juga nggak mentang-mentang karena diundang lalu kemudian kita bawa kotak makan sendiri. Sekalipun kita tahu bahwa kalau kita menjadi tamu yang paling akhir, kita ditawarin oleh yang punya pesta untuk bawa sedikit makanan yang bisa dibawa ya, seperti peristiwa di lima roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Tapi kalau ini sisa kantong plastik ya. Kantong plastik yang diisi mie goreng, lalu udang saus padang gitu ya, tergantung menunya. Tapi kan bukan berarti begitu karyawan hotel langsung, mari Bu mau dibungkusin apa? Iya sebentar Pak ya. Ayo Pak coba keluarin. Iya kita keluarin rantang sendiri dari rumah. Kita bawa sendiri yang namanya tempat bekal ya, kan nggak begitu ya gitu. Tapi dia tahu aturan ya. Kita tahu diri, tahu bagaimana menempatkan diri. Sekalipun kita diberikan kebebasan loh. Kita bebas memilih makanan kan.
Tapi kita bisa apa? Membawa diri. Kita tahu diri sedikit lah. Malu kita dilihatin orang, Pak. Macam mana kita nih cangok kali kita makan ini gitu ya. Kok kayaknya pengen banget makan semua. Nah, jadi kita nggak mau juga dipandang remeh sama orang kan. Apalagi kesannya gimana gitu loh. Nah, makanya kita secara sadar kita bisa lakukan itu. Kenapa? Karena kita juga merasa punya relasi dengan yang punya pesta, betul nggak? Loh, kalau nggak merasa punya relasi ngapain datang Bapak Ibu? Kan kita juga nggak mau begitu kita salaman sama mempelai, lalu mempelainya begini. Yang sebelum kita dia, terima kasih ya. Begitu pas kita salaman dia gini, terima kasih ya. Dari yang begini-begini, siapa tuh? Kita nggak mau kan. Lalu satu ruangan semuanya pada bingung, karena ini siapa ini? Karena kita nggak punya relasi. Artinya entah kita punya relasi sama yang mempelai pria, yang mempelai wanita, atau bahkan orang tuanya pun, kita percaya diri. Dan kita juga menjaga diri. Katakan percaya diri dan menjaga diri. Ya, percaya diri dan menjaga diri. Kenapa? Karena kita punya relasi sama yang punya hajatan, betul nggak? Kita nggak punya relasi sama yang ngeluarin makanan. Perusahaan makanannya nggak punya relasi kita. Tapi kita punya relasi sama yang bikin acara. Nah, yang punya kehidupan ini kan Tuhan. Yang bikin rencana kehidupan atas manusia ini kan Allah. Dan Tuhan melaksanakan rencananya supaya makin dekat dengan manusia dan mempermudah manusia. Ya, inkarnasi dari roh menjadi daging. Ia lahir dari level yang paling rendah. Supaya setiap lapisan orang bisa menerima dia. Karena kalau ia lahir di kerajaan yang mulia dan besar, orang-orang yang di bawah, orang-orang papa, mana berani untuk kenal. Makanya ia lahir di kandang yang hina. Tapi lihat Bapak Ibu, di situ Allah sudah menunjukkan bahwa sekalipun ia Allah, ia tidak semena-mena untuk bertindak. Itu keteladanan Allah di dalam yang kita kenal sebagai Allah yang menyertai, yaitu Yesus Kristus atau Immanuel. Kita bisa belajar dari situ aja. Bagaimana Allah itu tidak sekonyong-konyong, sebebas-bebasnya mau jadi apa dan mau bikin apa. Kenapa? Karena Allah merasa memiliki relasi dengan yang diciptakannya. Sehingga ia menempatkan diri sebagai orang yang ibaratnya manusia yang bisa untuk diterima dan tahu bagaimana menempatkan diri. Ada banyak contoh. Bagaimana Yesus tidak terpancing untuk adu argumen dengan orang Farisi. Bagaimana Yesus memiliki sikap mengatakan kepada iblis, "Enyahlah kau iblis. Yang hanya bisa kau sembah cuma Allah saja. Tidak ada yang lain. Manusia hidup bukan cuma dari roti saja. Jadi jangan kamu pikir bisa ngubah batu jadi roti, maka kamu hidup." Itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya harus ada dalam kehidupan kita. Maksud Abuna apa? Kan kemarin saya bilang, kalau kita sudah di atas angin, usia kita lebih tua, jabatan kita lebih tinggi, terkadang kita bisa semena-mena sama orang. Kita nggak bisa terima dan nggak siap terima ketika yang lebih muda dari kita, atau yang awalnya sebenarnya bukan orang yang dalam tanda kutip memiliki jabatan yang layak dan patut dihargai, tapi karena dia ini mantu kita, anak kita, atau dia cucu kita, atau kita tahu lah latar belakang seperti apa, kita seperti seakan-akan gak bisa terima kalau dia itu dipakai Tuhan, atau dia itu naik jabatan atau apa. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia memang memiliki hak untuk itu. Hak untuk memilih sebagai orang yang tidak perlu memandang berharga orang lain. Hak untuk memandang remeh orang lain. Apakah itu salah? Di posisi nilai haknya nggak salah, karena memang status hak memilih bebas itu memang disematkan oleh Allah di dalam diri setiap manusia. Ya, setiap manusia. Akan tetapi
kalau kita mau menyadari, kalau kita punya relasi dengan Allah, berarti kita pun juga sama seperti tamu undangan yang diundang oleh mereka yang punya hajatan, tahu bagaimana membawa diri, tahu bagaimana menempatkan diri, dan tahu diri. Sekalipun kita diundang, sekalipun kita sudah merasa dalam tanda kutip ngasih angpau atau berkat di kotak angpau, bukan berarti sekonyong-konyong kita bawa tempat makanan seenaknya jidat kita kan. Ibaratnya. Kan gue udah bayar. Gue kasih 500.000 gue peceng loh. Gila, kawinan mana yang gak pernah yang ngasih gue peceng? Paling banter juga orang 25.000. Gue kasih gue peceng, wajar lah gue bawa tempat makanan, kan gak bisa begitu. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa saya punya relasi ya sama yang punya hajatan. Saya gak mau mempermalukan dia toh. Nanti kalau kayak gitu kan mempermalukan yang punya. Aduh. Paling besok ditelepon, kok lu gitu sih? Kalau dia teman sejawat. Kalau misalnya dia gak sejawat, aduh Pak, besok-besok gak usah lagi lah undang orang itu Pak. Paling ngomong sama orang sendiri. Kenapa? Papa lihat kan mereka gimana sikapnya. Iya, bikin malu ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lihat, menurut orang yang kalau dia tidak menyadari punya relasi, dia bisa memandang apa yang dia lakukan benar-benar saja. Saya bukan bicara mengenai isi dari Hakim-Hakim pasal 17 ya, karena itu kita gali besok. Tapi saya mengambil satu kalimat, satu contoh kasus bahwa setiap orang berhak melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu adalah nilai status hak yang dikasih oleh Tuhan. Akan tetapi, kalau kita menyadari punya relasi sama Tuhan, kita seharusnya nggak seperti itu. Sama seperti yang saya gambarkan tadi. Saya datang ke tempat Bapak Ibu ngundang saya, misalnya Bu Grace nih ngundang saya dan Abu nih untuk datang ke pernikahan putrinya. Kan nggak semena-mena saya langsung bawa apa dan siapa yang menurut saya berhak, lalu saya main ambil, main apa, nggak bisa. Kenapa? Saya punya relasi dengan ibu. Saya harus menjaga nama baik ibu juga. Selain diri saya juga nggak mau saya permalukan diri sendiri. Saya nggak mau ibu jadi dipermalukan. Nah, seharusnya kita sama Tuhan pun kayak begitu. Supaya apa? Supaya kita sama orang tua kita pun juga begitu. Lah kita sama anak kita pun juga begitu. Tapi kalau orang tua nggak punya relasi sama Tuhan, sulit dia mau membawa diri. Apalagi case-nya seperti yang saya bilang tadi. Apalagi dulu dia orang besar. Dia dipandang hebat. Lalu tiba-tiba sekarang anaknya yang harus dipandang hebat. Atau kemenakannya yang harus dipandang hebat. Kalau dia nggak punya relasi dengan Tuhan, maka dia akan semena-mena. Karena menurut dia, lah ini hak saya mau. Terserah saya. Seperti yang tadi ditulis, tidak ada raja dalam bangsa Israel. Artinya tidak ada yang memimpin mereka pada waktu itu, sehingga mereka berbuat menurut apa yang benar sesuai dengan pemikiran mereka. Kalau Bapak Ibu dan saya punya relasi atau hubungan dengan Tuhan, apalagi dia adalah bukan raja kecil, dia raja besar. Dia raja di atas segala raja. Amin. Berarti kita harus berpikir dua kali. Nah, sekarang kita masuk ke Mazmur 36, pembelajaran hari ini. Supaya nanti ketika Anda masuk ke kantor, Anda ketemu sama orang, ya, kita semua sepakat ya, Anda dan saya sepakat untuk mengambil sebuah sikap bahwa saya ini punya relasi sama Tuhan. Ya. Ayat yang kelima Bapak Ibu, Mazmur 36 ayat yang kelima. Kemarin kan kita bahas di ayat keempat kan, bagaimana ketika kita tuh tanpa sadar keluar dari mulut kita kejahatan dan tipu daya. Dan di momen itu kita langsung berhenti jadi satu pribadi yang bijaksana, berbuat baik, itu kayak gak ada artinya gitu. Ya. Lalu kita juga sudah diajarkan bahwa siapa sih yang orang merencanakan kejahatan di tempat tidur, orang lagi tidur kok. Tapi kenapa ada mimpi buruk, mimpi jahat, lalu kemudian tiba-tiba besoknya jadi jahat? Karena dia tidak menyelesaikan hal-hal yang harusnya selesai di saat itu, di malam itu, di hari itu. Makanya ayat yang kelima bagian B, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ini bicara mengenai kesadaran.
Kalau ia itu bukan seorang supporter, ia adalah seorang starter, sama seperti starter line up di 11 pemain tim sepak bola. Sama seperti orang-orang yang datang ke pernikahan, mereka menyadari saya punya relasi dengan yang mengundang saya. Saya punya relasi dengan yang memiliki dan juga melatih saya. Maka dia pun akan menempatkan dirinya di jalan yang baik. Karena dia menyadari punya relasi sehingga ia akan bersikap dengan baik. Sehingga ia pun akan menolak apa yang jahat. Tapi kalau ia tidak menyadari punya hubungan, maka yang jahat pun bisa tidak ditolak sama dia. Yefta tidak menyadari di momen itu. Karena ia sedang di atas angin. Simson tidak menyadari. Karena ia merasa sudah dipilih sejak lahir. Banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa ia harus punya hubungan sama Tuhan dulu. Sekalipun ia menjadi ahli waris di keluarganya, sekalipun ia satu-satunya yang menjalani perusahaan bisa berhasil, sekalipun ia dipakai Tuhan luar biasa, tapi kalau ia tidak menyadari punya relasi dengan Tuhan atau punya hubungan dengan Tuhan, maka yang jahat bisa nggak ditolak sama dia. Kita mau belajar hari ini. Kalau itu jahat, kita harus berani tolak. Apapun case-nya. Mungkin kelihatannya baik, tapi kalau itu menghasilkan kejahatan, kita harus berani tolak. Karena hidup ini bukan aji mumpung, bukan mencari keuntungan semata. Kalau Allah saja mau menjadi korban yang sempurna, karena ia merasa memiliki hubungan yang dekat, spesial. Makanya dikatakan di Yesaya 43 ayat 4, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Itu bicara mengenai apa? Aku ini punya relasi sama kamu. Aku gak mungkin mempermalukan kamu. Bagaimana dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Bagaimana sikap kita hari-hari ini? Apa kita mau tetap berkeras hati? Atau kita mau mengubah karena kita tahu betul ini gak boleh ini kayak begini. Karena kita dilahirkan bukan untuk menjadi pelaku kejahatan atau bukan menjadi saluran hal-hal yang jahat yang dirancang oleh iblis. Tapi kita ada di muka bumi ini karena apa? Karena kita spesial. Kita menjadi orang tua karena kita spesial. Kita punya anak karena kita spesial. Anak kita spesial. Kita harus merasa bahwa kita punya relasi dengan mereka. Sehingga perkataan, perlakuan pun kita juga jangan sembarangan. Bercanda pun juga gak boleh semena-mena. Sama seperti kita datang ke pernikahan aja. Sekalipun kita dekat sama yang punya pernikahan, yang punya hajatan, kan gak sembarangan juga kita sembarangan bercanda, main teriak-teriak gak karuan kan. Karena kita punya hubungan sama gembala atau pendeta yang mengundang kita, kan gak mungkin juga kita main teriak-teriak sembarangan kan. Sama Bapak Ibu. Di dalam kehidupan ini kita bukan supporter yang main teriak-teriak sembarangan. Supporter nggak punya hubungan sama tim yang punya kandang atau tim yang bermain atau pelatih yang melatih, nggak punya hubungan mereka karena mereka cuma sekedar yang memberikan dukungan saja. Tapi kita ini semua pemain di dalam kehidupan ini. Kita ini saksi-saksi Tuhan kalau bahasa kerennya. Tapi sampai kapan kita saksi Kristus, tapi kita nggak apa-ngapain. Cuma lip service aja gitu loh. Kita ngomong hebat, kerajaan tak tergoncangkan, terbang bagai Raja Wali. Begitu ditanya modelnya kayak apa, bahasanya terlalu tinggi Bapak Ibu. Anda mau tahu buah-buah dari itu semua? Kita ini harus sadar, kita punya relasi sama Tuhan. Supaya apa? Hidup saya gak boleh mempermalukan Tuhan yang punya hajatan di dunia ini. Kenapa? Karena dia memberi kesempatan untuk kita hidup. Tuhan sudah bayar kita, beda sama kita. Kita bayar di pernikahan, terserah saya dong mau pulang kapan. Tapi kalau Tuhan yang bayar, makanya terserah Tuhan kita mau pulang kapan.
Jadi mari sama-sama kita menyadari dan kita bisa sampaikan kepada orang kita yang terkasih di sekolah, anak-anak kita, di cucu kita, di keluarga kita. Karena kita juga mau mereka sama seperti kita, mengetahui kebenaran, hidup benar, dan sesuai tuntunan Tuhan. Enggak disibukkan apa kata orang, Bapak Ibu. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang berlaku benar seperti pandangan kita sendiri. Tapi bagaimana kalau itu jahat? Kita nggak bisa menolak karena menurut kita benar. Tapi kalau kita punya relasi dengan Tuhan, kita menyadari itu, kita bisa menolak apa yang jahat. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Hamba berdoa bagi setiap kami yang terkumpul setiap pagi ini ya Tuhan. Pembentukan karakter dan tuntunan hikmat daripada Tuhan ini membuat kami semakin bertumbuh. Kami tidak lagi bergantung kepada manusia, sosok. Kami tidak lagi bergantung kepada nama, ketenaran, kekayaan. Tapi kami bergantung kepada Tuhan Yesus, Allah di atas segala Allah. Karena kami memiliki relasi atau hubungan dengan Tuhan. Engkau yang mengundang kami setiap pagi. Engkau yang mengundang kami masuk dalam rencana Tuhan. Engkau yang mengundang kami masuk menjadi bagian dari generasi atau dari pelaku-pelaku, dari para starter yang akan Tuhan pakai. Karena kami menyadari dan mampu mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berarti kami bukan supporter. Ada sesuatu di balik itu semua. Yaitu kami bisa memilih dan bebas memilih. Yaitu kami bebas untuk memilih. Kalau itu jahat kami tidak akan terima. Tapi kalau itu baik kami akan terima. Kalau itu jahat kami bebas memilih untuk menolaknya. Tapi kalau itu baik kami bebas untuk menerimanya. Seperti halnya berkat yang Tuhan sediakan dan akan diberikan. Kami akan bebas menerima itu semua. Dan kami bebas menolak setiap hasutan dan juga rancangan si jahat yang mau mencoba menjatuhkan kami dan menjauhkan kami daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, saudari, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan dari Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan dan damai sejahtera dan roh takut akan Tuhan. Sehingga kita bisa memilih, jika itu jahat kita menolaknya, tapi jika itu baik kita menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, besok kita masuk di Hakim-Hakim. Ya, besok. Ya, jadi besok kita akan baca sama-sama. Besok tanggal 17. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin ada yang mulai berlomba-lomba ya di RT RW ya. Ya, kalau misalnya jadi juri jangan mau disogok ya. Jangan nanti diiming-imingin. Ayo Pak jadi juri, nanti tolong di ke RT saya juara 1 Pak ya. Nanti PBB-nya gratis selama 1 bulan. Jangan ya Bapak Ibu. Oke ya. Selamat bersiap-siap ikut lomba. Tapi kita adalah pemenang di setiap pertandingan kita. Amin. Karena kita bukan supporter. Kita starter yang akan dikenakan medali kemenangan oleh Tuhan. Jadi jangan khawatir. Anda pasti akan mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Kandungan Anda tidak kering, Anda tidak mandul, Anda memiliki keturunan. Sampaikan kepada anakmu dan menantumu, bilang seperti itu. Lalu ajak mereka untuk datang sama-sama mendengar kebaikan Tuhan setiap pagi, atau sampaikan kebaikan Tuhan yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat bekerja dan selamat menikmati berkat Tuhan dan jadi berkat. Terima kasih ya Bunda. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk pengertian Bapak Ibu semua. Lalu berkati. Oke, sampai jumpa besok ya. Tetap semangat, penuh berkat. Amin. Dah. Amin. Kasih ya Bunda. Sama-sama. Bye.